Pertama kali itu kayak dikasih air minum, habis itu dikasih air liurnya. Anehnya itu sembuh saya. Sembuh. Nama saya Nova Larik Fadio Samsudin. Nama saya Holly Fatur Rahman. Meli. Saya Leli. Saya Fetra Dita Lestari. Nama saya Vicky Kusmadeni. Kalau menurut masnya percaya nggak sama yang dukun atau santet seperti itu? 50-50 lah. Percaya sih Mbak. Percaya nggak percaya tapi memang ada sih Kak. Agak lebih ke ragu sih, 50% percaya, 50% enggak. Dengar dari cerita-cerita ya, kembali ke pribadi masing-masing sih, ada atau enggaknya. Iya. Kalau kita percaya nggak percaya, mungkin kita bisa kembali ke kepercayaan masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk santet itu di lingkungan rumah saya memang tidak ada. Jadi ya diyakini, memang ada tapi nggak yakin gitu. Tapi kalau kita lihat dari spekulasi beberapa masyarakat, tetangga-tetangga atau memang masyarakat terdekat, itu memang sedang marak-maraknya terjadi santet untuk saat ini, yaitu di mana tentang perselingkuhan atau pesugihan itu mungkin sangat marak sekali. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya mungkin kurang percaya pada gitu. santet. Pernah ke dukun atau orang pintar nggak Mas? Nah, alhamdulillah belum pernah. Enggak. Kecil gitu. Nggak pernah Kak. Nggak pernah sama sekali ya? Enggak. Pernah. Iya pernah. Kalau untuk dukun saya lebih ke bukan dukun ya, tapi ke kiai. Kalau untuk dukun saya belum pernah berhubungan langsung dengan dukun-dukun seperti itu. Pas aku sakit telinga kalau nggak salah, kalau namanya itu kalau nggak salah penyakit 7 laler, tahu nggak sama 7 laler itu gimana? Pokoknya terus kan di tetangga saya tuh kayak ada orang tua gitu, biasanya tukang nyembuhin kalau pas lagi sakit gitu. Terus akhirnya saya dibawa ke situ. Pertama kali itu kayak dikasih air minum, terus ada bunga kenangannya, habis itu kayak di mantra-mantra gitu. Habis itu dikasih air liurnya. Oh gitu, terus dia air liurnya si Mbah tadi. Habis itu saya minum. Iya sampai habis. Terus sembuh nggak Mbak? Anehnya itu sembuh saya. Sembuh 2 kali ke situ supaya emang bener-bener hilang penyakit itu gitu sih. Pas waktu masih kecil itu sama ibu saya. Karena kayak main terlalu malam gitu. Kan biasanya untuk orang kampung untuk jam seperti hampir maghrib harusnya pulang ya kan. Waktu itu saya nggak pulang, terus ya ada rewel ya, kayak panas berlebihan. Oh jadi langsung ke dukun biar sembuh gitu ya? Iya. Itu kan saya pernah dulu ada di pondok selama 2 tahun. Ya, memang kita setiap bulannya atau setiap kegiatan kita emang harus ada kegiatan pondok, terus kayak bacain santri-santri yang memang ada masalah dengan kejiwaan atau memang tekanan pondok seperti itu. Kita melakukan hal positif kok di situ. Ya. Kalau di daerah Masnya itu ada kepercayaan tertentu nggak atau adat istiadat tertentu gitu yang berbau mistis? Kalau itu enggak ada ya, karena kan saya asli kota Surabaya. Nggak ada. Kebetulan sih enggak, cuma mungkin ya karena di Jawa ya kayak umumnya aja sih Kak. Ada sih, tapi cuma mereka juga seimbang sama menjalankan kayak ke agama gitu. Masih ada sih. Kalau kayak keserupan di wilayah tertentu kita harus menaruh sesajen. Kayak misalnya kalau ada acara itu harus gini harus gitu kan dari daerah kan Kak. Kalau itu saya pernah waktu KKN di daerah itu masih pemerintahannya tuh masih menganut seperti sajen demi menghormati budaya setempat aja sih. Misalkan kalau kemarin kan Suro kan, itu masih ada bersih desa yang kayak gitu, yang di kali itu biasanya dibersihin terus dikasih kayak sesajen gitu. Tapi mereka masih kayak sholat berjamaah juga masih dijalanin gitu masyarakatnya gitu sih. Kalau Masnya percaya apa nggak sama yang primbon Jawa gitu? Primbon Jawa itu seperti apa? Primbon Jawa itu kayak weton. Waton gitu. Nggak percaya.
Percaya Mbak? Masih belum percaya sih Mbak, soalnya belum, cuma sekedar tahu dan nggak mendalami ilmu. Oh gitu. Di lingkungan rumah saya memang masih kuat-kuatnya sih seperti itu. Jadi saya percaya. Percaya nggak percaya juga, tapi sempat baca dan itu kebanyakan terjadi sih Kak. Mungkin karena itu diyakini banyak orang, jadinya kan jadi kayak doa gitu kan. Mungkin kayak gitu. Saya sendiri belum pernah ngejalanin ya, belum pernah mengalami kalau misalkan perjodohan terus maksudnya saya sama jodohnya harus sama gitu tuh belum pernah, tapi pernah dengar contoh yang kayak ketemu 25 gitu tuh kan pantangan. Itu tuh ada yang benar-benar kejadian, nggak istilahnya itu kayak emang bener gitu kejadian, maksudnya hal-hal yang nggak diharapkan itu benar terjadi. Tapi aku rasa kalau yakin gitu, emang benar-benar yakin, nggak ragu, itu ya nggak usah percaya gitu, jalanin aja. Kalau mau nikah, apakah wetonnya harus dicocokkan nggak kalau Masnya? Di daerah saya sendiri nggak ada weton. Oh nggak ada, oke. Kalau dari aku sendiri sih mungkin nggak harus deh. Nggak harus ya. Tapi mungkin dari orang tua itu pengaruh gitu loh. Nggak tahu nanti soalnya belum gitu. Iya, karena orang Jawa Kak. Cocok gitu ya. Cocok enggaknya itu bukan dilihat dari cocok enggaknya sih, kadang kan dinilai dari banyak jumlahnya gitu kan Kak. Kalau aku sih berbeda nggak apa-apa, cuman sempat pernah dengar kalau nggak sama hitungannya itu katanya bisa menimbulkan malapetaka ya. Oh gitu, berarti harus sama ya Mbak ya kalau Mbaknya? Kalau itu sebenarnya kalau dari saya agak sedikit kurang percaya sih untuk masalah primbon atau weton-weton seperti itu untuk masalah pernikahan. Tapi karena tekanan dari keluarga, tekanan dari lingkungan, atau tekanan dari beberapa saudara, itu merupakan sebuah tekanan yang memang cukup besar bagi saya. Jadi untuk lebih lancarnya atau memang kita lebih menghormati orang tua selagi itu, mungkin saya akan memakai begitu saja sih sepertinya. Soalnya dari kejadian kakak saya juga seperti itu. Sebenarnya ini kakak saya mau dijodohkan, cuman karena primbonnya itu memang bertentangan, itu akhirnya tidak jadilah untuk batal nikah. Ya. Oke. Terus kalau menurut Masnya biasanya kalau ke orang pintar itu biasanya ngapain ya? Kalau minta orang pinter itu persepsi saya pingin yang kayak jalan pintas gitu. Instan gitu ya? Instan gitu kayak. Mungkin seringnya yang dagang pengen dapat pelaris kayak gitu, terus mungkin ada yang masalah jodoh. Dapat jodoh gitu. Kedukun ngapain ya? Buat membantu masalah mungkin. Kayak punya masalah, mungkin terkena masalah yang mendadak gitu loh. Terus kayak udah nggak ada solusi lain gitu, pasti orang-orang mengambil jalan tempuh itu gitu. Setahu saya sih biasanya kalau ada masalah nih antar tetangga, terus nggak terima, akhirnya minta kayak disantet lah sebutannya gitu. Mbak ya. Kalau orang pintar biasanya sih pesugihan lah kalau menurut saya. Iya, minta kekayaan gitu ya. Kalau menurut Masnya sendiri, pendapat tentang orang pintar atau dukun itu gimana Mas? Kalau pendapat sih saya enggak yang ke negatif ya, lebih ke mereka mungkin suatu orang yang ilmunya itu kuat di aspek yang kebudayaan atau ilmu-ilmu lama yang kebuktiannya itu kalau di masyarakat ya mungkin masih semu ya gitu. Ada yang percaya atau enggak. Sebagai orang Islam ya tentu salah itu. Salah ya. Mencari jalan pintas yang bukan sewajarnya aja gitu. Kalau pendapat saya ya kalau orangnya meyakini seperti itu ya nggak apa-apa, kan kita nggak bisa ngejudge orang kan Kak, tapi kalau mau ada yang percaya ya sudah, pokoknya nggak ganggu kita juga nggak apa-apa, it's okay. Kalau dibilang percaya sih percaya, tapi kadang kalau dipikir logika sih enggak. Kalau menurut saya kita harus menambah wawasan ke masyarakat aja sih, karena memang untuk saat ini perdukunan memang lagi marak-maraknya. Menurut saya kalau untuk dukun-dukun itu memang karena maksudnya masyarakat itu masih terlalu percaya dengan dukun-dukun. Ilmu pengetahuan itu masyarakat memang jauh, maka dari itu mereka itu larinya ke perdukunan.